Selamat pagi saudaraku terkasih, selamat menyambut kebaikan Tuhan di hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku terkasih, di tengah-tengah zaman yang begitu cepat berubah, dan di tengah-tengah zaman kita yang maju ini, ada berbagai pemikiran dan pendapat yang membuat kita terkadang bingung untuk mengambil suatu keputusan. Untuk itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Apapun yang kita putuskan menjadi sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Yakobus menjelaskan beberapa ciri-ciri hikmat yang dari Tuhan. Yang pertama sekali, hikmat itu murni. Hati orang yang murni pasti melakukan kehendak Tuhan, tidak akan fokus hanya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, hikmat itu adalah pendamai. Artinya, orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak akan memperbesar-besar konflik, bahkan dia akan menjadi pembawa perdamaian. Dan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dia akan menjadi orang-orang yang membawa perdamaian. Yang ketiga, hikmat itu peramah dan penurut. Saudara terkasih, orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia pasti rendah hati. Dia mau mendengar dan tidak keras kepala. Yang berikutnya adalah hikmat itu penuh belas kasihan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Orang yang berhikmat bukan hanya pandai berbicara, tetapi nyata di dalam kasih, pengampunan, dan pelayanannya kepada sesama. Dan hikmat itu tidak pernah memihak dan tidak munafik. Artinya saudara terkasih, kita akan dapat berlaku adil kepada semua orang dan hidup di dalam integritas. Oleh karena itu saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam hikmat? Hikmat itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita cari, harus kita pelihara, dan harus dipraktekkan setiap hari. Beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah yang pertama sekali, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat yang dimilikinya. Artinya kita menghormati Tuhan dan menempatkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita di atas segala keinginan kita pribadi. Yang kedua, hiduplah menurut firman Tuhan. Firman Tuhan akan membentuk cara berpikir kita. Semakin kita belajar akan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga adalah mempraktekkan kasih dan damai. Hikmat itu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi dia akan nampak di dalam karakter dan tindakan kita setiap hari. Oleh karena itu saudara terkasih, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Apakah di dalam perkataan kita setiap hari, selama kita berjumpa dengan semua orang, kita bisa membawa damai dan tidak melukai hati orang melalui perkataan kita? Yang kedua, apakah setiap keputusan yang kita ambil didasarkan kepada kehendak Tuhan dan bukan kepada kepentingan diri sendiri? Yang ketiga, apakah kita hidup mencerminkan ketulusan hati, belas kasihan, dan kejujuran di dalam hidup kita ini? Mari saudara terkasih, kita mencari hikmat itu dan kita hidup di dalam hikmat. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami memiliki hikmat-Mu sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.